Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kalau kita sekarang menemukan banyak sekali narasi yang menjelaskan bahwa sains dengan agama itu adalah sesuatu yang selalu berbenturan, sesuatu yang selalu berbeda, setidaknya kita menemukan bahwa mereka memiliki beberapa kesamaan universal. Di antaranya misalkan adalah kiamat. Bahwa dalam agama apapun kiamat itu bakal terjadi, dan begitupun yang dijelaskan oleh sains. Dan secara mengejutkan dijelaskan oleh kebanyakan agama, kiamat yang dimaksud itu juga adalah bukan kiamat yang sesungguhnya, tetapi adalah sebuah siklus di mana bumi atau alam semesta akan terbentuk lagi setelah kehancurannya. Dan itu juga hipotesis yang paling umum yang dijelaskan dalam sains. Saya tidak menemukan keterangan ini misalkan dalam Kristen sebenarnya, tetapi dalam Islam, Hindu, Buddha, Zoroaster, dan ajaran-ajaran Cina kuno, Mesoamerika kuno, dan sebagainya, penjelasan siklus ini sangat jelas. Nah, uniknya adalah di ajaran agama itu ada tambahan terkait dengan akhir zaman itu, yaitu bahwa menjelang akhir zaman itu akan terjadi final battle antara kebaikan dan kejahatan. Dan kebaikan antar kejahatan yang bertempur itu pun diwakili biasanya oleh tokoh-tokoh yang utamanya gitu. Misalkan tokoh yang mewakili kebaikan dalam perang akhir zaman itu bisa disebut sebagai Mahdi atau Mesias atau Satrio Piningit atau ya semacam itu begitu ya. Sedangkan yang jahatnya itu bisa disebut sebagai Lucifer atau Dajjal atau Antikris atau dan banyak hal yang semacam itu. Nah, di episode ini kita akan menjelaskan tentang yang kedua itu, tentang yang jahat-jahatnya aja, karena yang Mahdi, yang tokoh-tokoh baiknya sudah ada episode khususnya. Jadi kita akan sama-sama mengkajinya. Jadi ayo kita mulai. Kita mulai penjelasannya dari agama Islam, karena di sini ada sesuatu yang sangat unik, yang saya pikir ini bisa dijadikan sebagai pengantar untuk narasi kita pada menit-menit berikutnya. Yaitu ada sebuah riwayat hadis di kitabnya Imam Muslim yang menceritakan bahwa Nabi itu pernah mengatakan bahwa tidak ada satupun utusan Tuhan yang tidak menceritakan sosok pembohong besar bermata satu itu, yang dalam kurung berarti namanya si Dajjal itu. Nah, ini menarik karena apa? Karena satu, dalam Islam ada sebuah prinsip bahwa tidak ada satupun suku bangsa di seluruh dunia yang tidak diturunkan Nabi kepadanya. Jadi orang Papua, orang Jawa di masa lalunya bagaimanapun pasti pernah diutus Nabi, satu atau dua atau beberapa atau mungkin terus-menerus, tidak diketahui. Pokoknya setiap satu suku bangsa itu pasti ada utusan Tuhannya. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernyataan yang Nabi katakan tadi itu, bahwa setiap utusan itu pasti menceritakan tentang Dajjal atau sosok pembohong bermata satu itu. Nah, maka kesimpulannya itu adalah bahwa di setiap agama, di setiap suku bangsa di seluruh dunia pasti diceritakan tentang sosok yang namanya Dajjal atau yang seumpama dengan Dajjal atau yang setara dengan Dajjal. Itulah yang saya maksudkan tadi sebagai ini adalah awal dari narasi yang pas untuk pembahasan kita berikutnya. Tetapi yang paling unik dalam Islam juga adalah walaupun di situ ada penjelasan yang detail tentang Dajjal, tetapi nama Dajjal itu hanya ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Quran. Dan keberlimpahan nama Dajjal di dalam hadis pun itu sebenarnya adalah penggambaran, penjelasan, dan penunjukan tentang sesuatu yang sangat-sangat interpretatif. Jadi terbuka untuk diinterpretasikan bagaimanapun. Misalkan ada penjelasan bahwa Dajjal itu sosok makhluk individu, tetapi di sisi lain ada juga penjelasan bahwa Dajjal itu jumlahnya 30. Dan angka 30 itu saya pikir secara pribadi itu lebih merupakan sebuah majas dibandingkan nominal. Dan karena itu pula lah banyak sekali di antara kalangan muslim yang gara-gara hadis ini kemudian beranggapan bahwa yang dimaksud dengan Dajjal itu bukan satu pribadi tertentu, tetapi bisa saja sebuah mekanisme masa akhir zaman atau sebuah sistem atau apapun hal yang semacam itu yang tidak merupakan sebuah individu. Tetapi baik jikapun Dajjal itu dianggap sebagai individu atau sistem atau mekanisme tertentu dan sebagainya, ciri khas yang membuat dia disebut Dajjal itu adalah bahwa dia menyesatkan manusia dengan cara membolak-balikan realitas.
atau membolak-balikan nilai-nilai moral. Jadi misalkan yang sering digambarkan itu adalah bahwa Dajjal itu selalu membawa-bawa sorga, selalu membawa-bawa yang digambarkan sebagai air gitu. Tetapi dalam realitas absolutnya sorga yang dimaksud itu adalah neraka. Jadi ketika dia mengusung ini sorga dan sebagainya, itu neraka. Jadi dia bawa simbol-simbol agama, dia bawa sesuatu yang benar-benar secara religius itu benar-benar menarik, tetapi sesungguhnya itu adalah neraka. Dan begitupun sebaliknya, dia kemana-mana tuh bawa neraka, bawa tuduhan, bawa tudingan, soal kekafiran, soal apa yang semacam itu dia bawa, dan orang-orang pasti akan menghindar darinya. Tapi siapapun yang dia tunjuk sebagai orang kafir itu, sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Karena ya intinya Dajjal itu suka membolak-balikan dengan seperti itu. Makanya kondisi akhir zaman itu adalah kondisi di mana manusia benar-benar sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau misalkan Dajjal ini diinterpretasikan sebagai satu sistem, satu fenomena atau mungkin satu mekanisme, maka akhir zaman itu sekarang kita sudah benar-benar bisa melihat Dajjal yang dimaksud itu, di mana hyperrealitas atau sesuatu yang semacam itu membuat manusia-manusia itu terkecoh, mana yang benar dan mana yang salah sulit untuk bisa dibedakan, dan hanya orang yang benar-benar beriman yang benar-benar bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Tetapi orang-orang yang beriman itu sangat tersiksa karena pengetahuannya atas kebenaran itu. Tetapi karena sekali lagi, karena cerita tentang Dajjal itu benar-benar interpretatif, terbuka untuk berbagai penafsiran, maka ada juga orang yang sampai mengatakan bahwa Dajjal itu tidak ada di dalam Islam, itu hanya cerita-cerita Israiliyat yang masuk merembes ke dalam ajaran-ajaran Islam. Salah satu argumentasinya itu adalah yang tadi itu, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada. Maksudnya, kalau cerita tentang Dajjal itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan Nabi misalkan menekankan berulang-ulang, tetapi tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran, itu tentu saja adalah sesuatu yang aneh. Tetapi memang apakah cerita-cerita itu berasal dari cerita Israiliyat? Apakah di dalam Yahudi dan Kristen itu ada cerita tentang Dajjal? Sayangnya ada. Cuman memang istilahnya berbeda. Kalau misalkan dalam Kristen tentu saja namanya adalah Antikristus. Nah, siapakah Antikristus itu? Ya, secara harfiah berarti Antikristus. Sedangkan makna kelanjutannya itu adalah berarti anti terhadap orang-orang beriman, anti kepercayaan terhadap Tuhan dan anaknya. Dan begitulah cerita-ceritanya panjang lebar. Cuman di sini juga ada hal yang unik, walaupun di dalam Kristen itu cerita tentang Antikristus itu menempati peranan yang sangat sentral dalam eskatologinya, tetapi di sini ada penjelasan yang lagi-lagi sama seperti orang Islam itu interpretatif, terlalu banyak. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang satu dengan yang lainnya itu perlu pendalaman lebih jauh lagi untuk bisa memahami apa sesungguhnya yang dimaksud ini. Tetapi cerita yang paling populer atau interpretasi yang paling populer tentang akhir zaman itu atau tentang Dajjal atau Antikristus itu bisa kita temukan dalam Wahyu 13. Nah, di situ itu ada dua makhluk yang digambarkan sebagai Dajjal atau Antikristus itu. Yang pertama adalah makhluk yang berasal dari laut, digambarkan kepalanya sampai 10 dengan 10 mahkota. Kemudian ada, kan kalau di dalam Islam itu Dajjal itu ada tulisan di sininya kafaro gitu ya. Nah, kalau dalam Kristen itu di jidatnya juga ada, tapi ada tanda, tapi tandanya itu adalah tanda luka besar yang seharusnya membuat makhluk itu mati, tetapi dia malah sembuh dengan itu gitu. Jadi kepalanya mirip macan tutul, tapi kakinya seperti beruang, dan ya kurang lebih seperti monster yang seperti itu. Nah, itu digambarkannya seperti itu, Antikristus itu. Tetapi di situ juga dijelaskan masih dalam Wahyu 13 itu berikutnya ada hewan satu lagi yang melayaninya. Dia itu adalah hewan yang berasal dari darat. Nah, ini digambarkan sebagai makhluk-makhluk itu, makhluk yang kedua itu, makhluk yang dari darat itu sebenarnya adalah asistennya yang menciptakan mujizat, yang menciptakan kebohongan-kebohongan, yang kemudian menipu manusia, dan semuanya ditipu untuk bisa memuja makhluk yang pertama tadi muncul itu, yang dari laut itu. Begitu. Dan kalau misalkan interpretasi arus utama dari Wahyu 13 ini yang kita gunakan, inilah sesungguhnya yang kemudian memunculkan teori-teori konspirasi tentang Illuminati, Freemason, dan yang semacamnya begitu. Jadi kan misalkan teori tentang konspirasi Illuminati itu adalah bahwa Illuminati itu adalah anti Tuhan, anti agama, kemudian menyesatkan manusia, dan itu adalah sekelompok orang yang memiliki pengikut yang sangat luar biasa gara-gara kekayaan yang kuat, gara-gara disokong oleh pemimpin-pemimpin dunia, oleh miliar-miliar dan sebagainya. Kan narasi tentang elit global, tentang Illuminati itu adalah yang seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang interpretasinya itu berasal dari Wahyu 13 ini.
begitu. Nah, sekarang kan banyak orang-orang Islam yang juga menyebut bahwa Illuminati itu adalah Dajjal, ya gitu. Freemason itu adalah Dajjal. Seluruh referensi orang-orang Islam terkait dengan Illuminati dan Freemason itu pasti ujung-ujungnya adalah cerita-cerita dari Kristen. Karena orang-orang Islam itu sampai sekarang itu kayak yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Jadi orang Kristen ke sana, orang Yahudi ke situ ngikut gitu, ke sana ke sini gitu ya. Bahkan ketika orang Kristen masuk ke dalam lubang jarum, orang Islam juga ikutan masuk gitu. Termasuk dalam interpretasi tentang Dajjal. Orang Kristen punya cerita interpretasi tentang Antikristus dimasukkan ke dalam Illuminati. Nah, orang-orang Islam ikut gitu ya. Sama kayak sekarang Rusia perang, Muslim ikut gitu. Jadi yang ikut ke sana ke sini gitu. Padahal yang diikutinya ya sebenarnya adalah orang-orang yang di sisi lain sering mereka cibir gitu, sering mereka hujat gitu. Ya namanya juga Dajjal, bisa membolak-balik kondisi seperti itu tanpa orang-orang kebanyakan menjadi sadar. Tapi ini menarik sekali karena sampai sejauh ini kita mengetahui bahwa dalam pikiran Kristen maupun dalam pikiran Islam, Dajjal yang dimaksud atau Antikristus yang dimaksud itu sudah nampak sekarang gitu. Jadi ketika kepala-kepala negara dan dunia itu seakan-akan mengarahkan kita untuk menjadi materialisme, untuk menolak Tuhan, menolak agama dan sebagainya, kok kelihatannya sama gitu di sini gitu ya. Tapi ya kita lewat dulu ya kesimpulan itu, kita masuk dulu ke dalam ceritanya orang-orang Yahudi. Apakah orang Yahudi juga memiliki cerita tentang Dajjal atau tentang Antikristus? Ya, mereka punya, cuman namanya beda. Jadi kalau dalam Kristen, dalam Islam namanya adalah Dajjal, dalam Kristen namanya Antikristus, sedangkan dalam Yahudi itu namanya adalah Armilus. Jadi digambarkan di situ kepalanya botak, bentuk badannya seperti monster, satu matanya berukuran terlalu besar, satu mata yang lainnya berukuran terlalu kecil, satu tangan kanannya terlalu besar, yang satunya kecil, kaki yang satunya besar, yang satunya kecil, begitu seterusnya. Nah, tapi penjelasan ini harus saya garis bawahi bahwa itu sebenarnya berasal dari sekte-sekte Yahudi yang muncul abad ke-7 dan abad ke-15, yaitu sekte Safer dan sekte Midras. Kenapa saya harus menggarisbawahi ini? Karena walaupun cerita tentang akhir zaman orang-orang Yahudi itu mereka sudah jelas, sudah ada sejak awal, tetapi cerita tentang Armilus, cerita tentang bagaimana karakteristiknya dan sebagainya itu muncul jauh hari setelahnya, dan itu lebih mirip sebagai parodi dari tokoh-tokoh yang dianggap sebagai musuh mereka daripada kisah nyatanya gitu. Jadi misalkan coba ini jangan tersinggung ya, tapi misalkan digambarkan oleh Midras itu bahwa salah satu karakteristik dari Armilus atau tokoh jahat akhir zaman atau Dajjal itu adalah dia yang mengaku dirinya sebagai nabi dan menyesatkan banyak orang dengan mujizat-mujizatnya yang ayahnya adalah setan dan ibunya perawan. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa Armilus yang dimaksud itu adalah Yesus. Karena Yahudi itu, khususnya abad ke-7 itu bencinya dan puncak permusuhan orang Kristen dan Yahudi itu kan abad ke-7 gitu ya. Jadi orang Islam itu sebenarnya kebawa-bawa juga permusuhannya terhadap Yahudi dan Kristen itu gara-garanya permusuhan dari orang-orang Kristen dan Yahudi di Madinah. Sebenarnya ada cerita panjang terkait dengan hal itu. Tapi di episode yang lain sudah pernah saya jelaskan dan mungkin nanti kapan-kapan saya jelaskan lagi. Tapi yang pasti dari sini adalah bahwa orang-orang Yahudi itu saking bencinya sama orang Kristen sampai dia menceritakan tentang Armilus itu sebagai Antikristus, sebagai Dajjal, sebagai yang semacam itu sebagai karakteristik dari Yesus Kristus begitu. Tapi kan Yesus nggak botak. Ya, itu mah sebenarnya hanya menceritakan, hanya memparodikan bahwa itu tuh seperti itu gitu. Sekali lagi, dalam eskatologi Yahudi itu jelas ada sosok yang kurang lebihnya diserupakan dengan Dajjal, tetapi bahwa karakteristiknya yang sekarang berkembang di dunia peryahudian itu sebenarnya adalah parodi dari tokoh-tokoh yang menjadi musuh mereka. Selain Yesus, ada juga tokoh Heraklius yang digambarkan juga sebagai Dajjal atau sebagai makhluk penjahat akhir zaman. Begitu. Ya, dan kalau misalkan Kristen ada, Islam ada, Yahudi ada, apakah Zoroaster juga ada? Ada, tapi penjelasannya saya pikir harus membutuhkan satu episode yang khusus gitu. Jadi kita pindah dulu misalkan ke ajaran agama Hindu. Emang di Hindu ada? Ada, tentu saja sebenarnya dalam Hindu itu ada. Cuman tentu saja pendekatannya sama sekali berbeda dengan ajaran-ajaran agama yang lebih teistik gitu. Yang Abrahamik gitu. Yang latar belakangnya itu adalah dari Timur Tengah. Dalam cerita-cerita Hindu, akhir zaman itu digambarkan sebagai akhir dari Kali Yuga. Dan setelah itu siklus balik lagi ke zaman
yang terang benderang, yang sangat baik dan seterusnya. Dan di akhir zaman itu sebagai penutupnya itu ada tokoh yang namanya Kalkin atau Kalki Avatar, yang merupakan perwujudan ke-10 dari Dewa Wisnu. Siapa yang dia lawan? Ya seseorang atau satu pihak tertentu atau satu karakteristik tertentu yang bisa disamakan dengan Dajjal. Tetapi siapakah yang dimaksud itu? Tidak ada kriteria yang khusus, tetapi bisa digambarkan sebagai Sangkuni atau Sakuni. Kan kalau Barayo nonton di Antv yang Mahabharata itu, Sangkuni itu matanya bisa merem sebelah, yang gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah penggambaran tentang Dajjal versi Hindu, yaitu bahwa Dajjal itu tidak harus mewujud pada satu individu tertentu, tetapi siapapun yang memiliki karakter jahat, pemecah belah, kemudian dia benar-benar melawan Tuhan. Tuhan dalam hal ini adalah Krishna. Kan Krishna itu adalah perwujudan Wisnu, kemudian dia mendukung Pandawa, kemudian penjahatnya itu, nah kan eskatologi itu selalu endingnya itu adalah final battle gitu kan. Nah ini digambarkan sebagai Mahabharata. Nah di pihak yang penjahatnya itu adalah Sakuninya, yang matanya sebelah, kemudian dia menghasut orang-orang untuk melakukan hal-hal yang jahat, dan kemudian menyebabkan sebuah perang yang sangat besar di akhir zaman. Kan Mahabharata juga sesungguhnya dalam tradisi Hindu itu digambarkan sebagai akhir dari sebuah zaman dan awal dari sebuah zaman baru, kan begitu. Maka siapapun yang memiliki karakteristik seperti Sakuni, Dajjalnya itu begitu gitu. Nah, ya kalau di Hindu ada, berarti di Buddha juga ada. Ya sayangnya ada. Cuman keberadaan Dajjal dalam agama Buddha ini harus kita pahami juga dengan sifat dan karakteristik Dharma Buddha. Jadi Buddha itu, khususnya Buddha generasi awal dan khususnya yang Theravada itu benar-benar alergi terhadap sesuatu yang namanya bentuk, sesuatu yang namanya pola gitu. Dan karena itu ketika misalkan orang-orang Buddha menggambarkan Tuhan, maka Tuhannya juga adalah Tuhan yang anatta gitu, Tuhan yang tidak memiliki, yang tidak berbentuk dalam sebuah kepribadian gitu. Ya Tuhan tidak terjelaskan dalam maha mencipta, maha menghukum dan hal yang semacam itu. Nah karena seperti itu, maka bentuk Dajjalnya pun adalah seperti itu. Kita jelaskan dulu dari awal tentang bagaimana cerita Buddha tentang akhir zaman gitu. Jadi sang Buddha itu menceritakan bahwa 500 tahun setelah saya meninggal, Buddha itu telah hilang dari muka bumi. Manusia telah kacau, telah rusak, perzinahan di mana-mana, penipuan terjadi di mana-mana, dan pokoknya moral benar-benar rusak, benar-benar kacau. Nah, 500 tahun itu adalah akhir dari zaman ini, sebelum kemudian nanti muncul Maitreya yang akan membawa manusia ke dalam babak baru, zaman baru, dan berarti itu adalah kiamat. Walaupun kiamatnya juga tidak harus ditafsirkan sebagai penghancuran total, bisa ditafsirkan begitu, tetapi tidak harus seperti itu. Nah, sebelum itu berarti kan si alam semesta ini kacau, tidak bermoral, tidak berbudaya, saling membunuh, saling berzina dan lain sebagainya. Nah, di mana Dajjalnya? Ya di situ. Artinya 500 tahun setelah sang Buddha wafat itu, berarti ada Dajjalnya. Dajjal itu benar-benar berkuasa terhadap manusia. Apakah dia sebuah individu? Tidak. Kurang lebih ego manusia. Jadi setiap manusia itu punya Dajjal masing-masing. Dan ketika telah jauh dari Buddha, maka manusia itu sepenuhnya dikuasai oleh Dajjal. Dan karena itu seluruh dunia pada waktu itu juga dikuasai Dajjal, karena tidak ada lagi yang menganut Buddha, atau tidak ada lagi yang percaya pada ajaran Buddha. Begitu kurang lebihnya. Nah, kan 500 tahun berarti udah lewat dari masa lampau. Nah, ini juga sebenarnya ada sesuatu yang harus diinterpretasikan. Kan dalam ajaran Buddha itu dikatakan memang 500 tahun setelah saya meninggal, maka dunia itu akan kacau dan tidak ada lagi yang akan menyembah sang Buddha, begitu kan? Tidak ada lagi yang akan mengikuti sang Buddha. Nah, tetapi orang-orang Buddha generasi berikutnya itu berpikir, loh ini udah 500 tahun tapi masih ada yang banyak menganut Buddha, maka kemudian ditafsirkan atau direvisi. 500 tahun itu maksudnya adalah 5.000 tahun. Jadi 5.000 tahun dari sekarang ajaran Buddha akan punah sama sekali. Begitu ceritanya. Tapi sih saya lebih setuju 500 tahun itu dipahami secara tekstual. Jadi walaupun pada faktanya secara nominal orang-orang Buddha paling banyak itu tersebar paling luas itu justru 500 tahun setelah sang Buddhanya wafat, tetapi ketika Buddha dipahami sebagai agama yang memiliki pola, memiliki bentuk, memiliki aturan, tata ritual dan hal-hal yang semacam itu, saya pikir itu sudah, saya mohon maaf ya, bukan ikut campur, tapi saya pikir itu memang sudah berbeda dengan yang diinginkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran Siddhartha Gautama memang sudah benar-benar punah justru ketika Buddha itu menjadi sebuah
agama yang lebih formal gitu, agama yang memiliki dalam tanda kutip syariah gitu, agama yang akhirnya ada ngomong sadu diucapkan saat kapan aja gitu, ibadah ritualnya bagaimana ceritanya. Saya pikir sih ketika Buddha sudah memiliki bentuk-bentuk yang seperti itu, maka Buddha tidak lagi anti pola seperti gerakan Siddhartha Gautama generasi awal. Begitu. Ya, pandangan saya ini mungkin terlalu Theravada gitu. Tapi karena ini adalah permainan interpretasi, ini adalah permainan tentang teks yang kemudian kita pahami sesuai dengan zaman dan sesuai dengan pikiran masing-masing, maka interpretasi saya itu saya pikir juga layak untuk dipertimbangkan begitu. Nah, jadi dari kesimpulannya ini adalah bahwa di dalam Islam, di dalam Hindu, di dalam Kristen, di dalam Yahudi itu semuanya ada cerita-cerita tentang Dajjal walaupun memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Tapi kesamaan universalnya itu adalah bahwa di akhir zaman ada pertentangan antara yang baik dan yang jahat, dan Dajjal atau orang yang seumpama dengan itu atau yang pihak seumpama dengan itu ada begitu. Dan kalaupun misalkan kita ambil sebuah narasi yang lebih ateis gitu, misalkan narasi penjelasan kenapa di setiap bangsa, di setiap agama atau di kebanyakan agama selalu ada cerita yang seperti ini. Kan kalau misalkan kita masuk pada ajaran kitab suci, maka masalahnya selesai. Kenapa di setiap agama itu ada cerita tentang Dajjal? Jawabannya adalah karena setiap bangsa itu dikasih nabi, dan setiap nabi itu menceritakan tentang Dajjal. Kan final, selesai di situ. Tapi kalau dalam studi antropologi misalkan, kenapa di setiap bangsa itu selalu ada cerita tentang Dajjal atau yang serupa dengan itu? Alasannya adalah, menurut saya pribadi, itu gara-gara karena agama itu selalu memberikan kepada kita itu pengajaran-pengajaran moral. Dan karena orang-orang yang beragama dari setiap zaman itu selalu melihat bahwa ternyata kejahatan dan kebajikan itu selalu bertempur tetapi bercampur satu sama lain. Sesuatu yang indah dengan yang jijik itu pasti bersebelahan. Sesuatu yang baik dan yang buruk itu selalu ada dalam satu tempat yang sama dan sebagainya. Maka orang-orang di zaman dulu itu berpikir bahwa ini adalah pertempuran yang tidak akan berakhir kecuali berakhir di akhir zaman. Dan untuk bisa memberikan pengharapan dan penjelasan tentang moral yang pasti, maka di akhir zaman itu peperangan itu harus dimenangkan oleh pihak yang baik, dan yang jahat itu atau perwakilan dari orang yang jahat itu atau personifikasi dari kejahatan itu harus dikalahkan. Begitu, itu pikiran saya. Maka Dajjal itu pada akhirnya, atau yang serupa dengannya itu pada akhirnya itu akan dihancurkan oleh personifikasi dari kebajikan. Begitu. Tapi ya bagaimanapun saya harus menggarisbawahi berulang-ulang, karena kita itu kalau masalah agama itu sensitif banget ya. Saya harus menggarisbawahi berulang-ulang bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah interpretasi, karena semua teks terkait dengan Dajjal atau yang semisal dengan itu memang adalah teks yang interpretatif. Jadi kalau ada orang yang menginterpretasikan begini dan begitu, jangan hukum dia, tetapi ajak untuk diskusi. Saya juga mengajak Baraya untuk berdiskusi sama-sama di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.